يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم مغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد لكم من النار أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawil islamin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din. Rabbi khtim lana min qabil khari wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Wa qala fi ayat ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar, maha benarmu ya Allah. Allahu Akbar, maha agungmu ya Allah. Seiring dengan terbenamnya matahari,
Akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat. Malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bercucuran air mata, rasa gembira dan haru tidak kita sadari karena manisnya perjuangan kita selama 1 bulan penuh lamanya. Allahu Akbar, maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar, hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Ramadan telah meninggalkan kita hadirin. Dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan usiaku ke bulan Ramadan ya Allah, niscaya akan kuperbaiki amal solehku kepadamu. Hari ini bulan mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita berjanji dulu kepada Allah, sehatkan hamba di bulan mulia itu ya Allah. Kuatkan hamba beramal soleh. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap berleha-leha, kita tetap bermain-main. Kalaulah sempat kita meninggal dunia setelah lebaran ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir kita yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan jutaan keberkahan, kita renggut keberkahan itu? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan ampunan? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah? Kita rebut keberkahan, kita tingkatkan amal soleh, kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadanlah kesempatan bagi kita satu-satunya untuk beramal soleh. Ramadanlah kesempatan terbaik bagi kita satu-satunya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang mengatakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita seperti bayi yang baru dilahirkan di pagi hari yang mulia ini. Kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu, tak membawa noda dan dosa. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah semua kita yang berhari raya pada pagi hari yang mulia ini. Tidaklah semua kita yang layak berhari raya. Karena orang-orang yang betul-betul berhari raya, orang-orang yang betul-betul menikmati hari kemenangan pada pagi hari yang mulia ini adalah qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Orang yang betul-betul berhari raya adalah orang-orang yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat kepada Allah dan bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Sampai hatikah kita? Tidak malukah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita tidak kenal dengan ibadah puasa, kita tidak kenal dengan ibadah tarawih, kita tidak kenal dengan bacaan Al-Quran. Memang kita bisa menutup aib di depan manusia, akan tetapi kita tidak bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Apakah kita akan bertemu dengannya di tahun yang akan datang? Insya Allah Ramadan itu akan kembali. Insya Allah dia akan datang kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaannya adalah, akankah kita akan berjumpa dengan dia? Apakah kita akan hidup di tahun yang akan datang?
Pertanyaan itulah yang harus kita lemparkan pada diri kita. Karena kematian kapanpun, dimanapun dia akan datang. Dia akan datang menemui kita. Makanya kalaulah hari ini Allah takdirkan kita menikmati Ramadan yang kemarin untuk terakhir kalinya, maka penyesalan itu pasti akan datang kepada kita. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau yang maha besar. Di pagi hari nan fitri ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kegembiraan, mulai dari ayah dan ibu, kakek dan nenek, anak dan cucu, pada hari ini berkumpul bersama keluarga dengan penuh kegembiraan, penuh canda dan tawa. Namun tidak semua orang yang bernasib baik pada hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak orang tua yang merindukan anaknya, teringat anaknya yang jauh di perantauan, bahkan tidak tahu di mana keberadaannya dan bagaimana kabarnya hari ini. Betapa banyak pula janda-janda yang teringat dengan suaminya yang telah meninggal dunia, yang pernah menjalani pahit manisnya kehidupan, sedih, bahagia, tangis dan tawa mereka jalani semasa hidupnya. Betapa banyak pula anak yatim piatu yang teringat akan ayah dan ibunya yang sudah lama ditinggal pergi untuk selama-lamanya dan tak akan pernah kembali lagi, yaitu pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini muncullah 1001 kenangan yang terukir di pelupuk mata mereka, sehingga berhari raya tidak sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Namun percayalah, semua itu akan tentram kembali bila diiringi dengan kesabaran dan hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hari raya ini masih ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama. Kalaulah kita renungi bahwa kemenangan kita hari ini tidak pantas dilambangkan dengan pakaian yang indah, tidak pantas kita berharum-haruman. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat dan minuman yang segar? Mari pandangan jauh kita layangkan. Kita lihat di sebelah kita, di sudut rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini anak-anak yatim ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka hadir, mereka rayakan hari raya ini bukan dengan pakaian baru. Mereka rayakan hari raya ini bukan makanan yang enak. Anak-anak yatim kita hari ini berhari raya bukan dengan sepatu baru dan sendal baru. Hari ini kita melihat anak-anak kita yang masih punya ayah dan ibu. Mereka berlompat riang gembira kian kemari. Mereka pamerkan baju baru pembelian ayahnya. Mereka pamerkan sepatu baru yang dibelikan oleh ibunya. Mereka pamerkan makanan yang lezat. Mereka pamerkan makanan yang segar. Sementara anak yatim yang ada di dekat kita, hadirin, kemana mereka harus mengadu? Pakaian mana yang harus ia pakai? Siapa yang akan mengenakan pakaian baru itu di tubuhnya? Tangan siapa yang akan mereka cium pada hari ini? Tubuh siapa yang akan ia peluk pada hari ini? Di saat anak-anak lain sebaya bahagia, bercanda dan bersukaria dengan ayah dan ibunya. Dengan siapa engkau bagi rasa itu, nak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak kalah suara takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di pagi hari nan fitri ini. Di pagi hari ini mereka memanggil panggilan itu yang tidak akan pernah terjawab. Panggilannya hanya disambut dengan tanah yang tertaduh, hadirin. Yang selalu terbayang oleh mereka adalah ayah dan ibunya yang sekarang telah hancur di kandung tanah.
Keindahan bersama ayah dan ibu hanya tinggal sebuah kenangan yang indah yang takkan pernah terulang kembali dalam kehidupan mereka. Berlinanglah air mata mereka di saat mendengarkan seruan takbir yang kita kumandangkan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak yatim adalah anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlonta-lonta di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung dalam kesedihan. Hadirin, kita adalah orang tuanya. Jangan biarkan mereka sedih. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan diturunkan ke dunia ini ketika umat Islam tidak menyantuni anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak memperdulikan anak yatim. Uang yang kita berikan kepada mereka, santunan yang kita berikan kepada anak yatim, sejatinya adalah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita berikan bukan menyenangkan hati mereka. Kalaulah sempat uang itu dibandingkan, mereka pilih, mana yang mereka pilih antara uang yang berjuta-juta dengan orang tua yang sudah meninggal Allah hidupkan kembali, maka mereka akan memilih orang tua yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Tak ada nilainya uang yang kita berikan kepada mereka. Uang yang kita berikan kepada mereka tak akan dapat menghapus kesedihan, tak akan bisa menutup kesedihan yang menimpa mereka pada hari ini. Hadirin, mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Hidupkan mereka dengan kehidupan bahagia. Berikan kepada mereka pelayan terbaik dalam hidup. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim." Aku dan orang-orang yang melihara anak yatim seperti ini nantinya di surga. Dikeluarkan jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti apa dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, seperti itulah nanti kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari raya yang mulia ini, marilah kita doakan juga agar saudara-saudara kita yang jauh di perantauan, mudah-mudahan menjadi perantauan yang sukses. Ketahuilah wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua yang di perantauan itu menjadi sukses dan berhasil. Ada juga saudara-saudara kita yang di perantauan yang lebih buruk nasibnya dibandingkan di kampung halamannya. Mereka ingin sekali untuk pulang kampung, tetapi jangankan biaya untuk pulang kampung, kadang untuk makan pun sulit mereka dapatkan. Keluarga mana yang tidak rindu dengan kampung halamannya? Anak mana yang tak rindu dengan ayah dan ibunya? Dan orang tua mana yang tak merindukan anak dan cucunya? Terkadang sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kapan kita pulang kampung? Aku rindu sama nenek, aku rindu sama kakek di kampung." Ayah pun hanya bisa diam sambil menatap sang anak. Lalu sang ibu pun menghampiri anaknya, dan ibu pun berkata, "Wahai anakku sayang, nanti kalau ayahmu sudah dapat uang yang banyak, kita akan pulang kampung ke tempat nenek dan kakekmu. Kita akan belikan baju lebaran untuknya. Kita akan belikan kue yang banyak untuk mereka." Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh ibu kepada anaknya itu hanyalah sekedar pengobat hatinya saja. Karena ibunya tahu semua itu tak mungkin mereka dapati, karena kehidupan mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Begitu juga orang tua yang ada di kampung halaman selalu bertanya-tanya kepada anaknya, cucunya dan menantunya yang akan pulang, sementara keadaan badannya sudah mulai tua dan sering sakit-sakitan, sehingga menjadi resah. Sementara ayahnya pun sudah tua dan tak berdaya lagi. Tatkala satu hari menjelang lebaran sudah datang, terdengarlah deruan mobil di depan rumah. Sang ibu memandang ke halaman rumah, apalagi diiringi dengan klakson mobil.
menandakan akan ada orang yang turun dari mobil tersebut. Ibu yang tua renta tersiok-siok berjalan ke depan rumah dengan harapan anak kandung seberentulang yang keluar dari mobil tersebut. Akan tetapi sesampainya di pintu depan, tak seorang pun anak yang ia idamkan turun dari mobil. Hanya sanak saudara jiran tetanggalah yang sudah pulang. Sang nenek di kampung selalu bertanya kepada kakek. Sang nenek yang selalu duduk di depan pintu, berharap anaknya, cucunya, menantunya pulang. Namun orang yang ditunggu-tunggu tak juga kunjung datang. Sang kakek menghampiri sang nenek dan berkata, "Nek, yang sabar, mungkin besok mereka akan pulang." Mereka pasti pulang karena mereka sudah lama tidak pulang. Mereka juga rindu dengan kita di sini. Sang nenek pun mengangguk dengan penuh harapan dan penuh kerinduan. Tapi keesokan harinya, tatkala suara takbir hari raya menggema di pagi hari, anak yang ditunggu, cucu yang dirindukan, dan menantu yang dinanti tak kunjung tiba. Bukan harta yang diharapkan oleh orang tuanya di kampung halaman, tetapi kepulangan anaknya yang sangat ia harapkan. Akhirnya sang ibu sambil menangis dan meratap pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Begitulah nasib sanak famili kita yang ada di perantauan, yang harus juga mendapat perhatian dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini juga, sejenak marilah kita layangkan pandangan kita kepada orang-orang yang sangat kita cintai semasa hidup kita di atas dunia ini. Mungkin barangkali orang yang sangat kita cintai semasa ini, pada hari ini wajahnya tak lagi nampak oleh kita. Mungkin barangkali hari ini senyumannya hanya ada di pelipis mata kita. Hari ini mereka tak lagi bersama kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dulu balik dari solat Id ini, kita cium tangannya. Dulu balik dari solat Id ini, kita peluk tubuhnya yang sangat sudah rapuh. Kita peluk tubuhnya yang sudah tua. Namun hari ini, orang yang berjasa dalam kehidupan kita sudah pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pindah ke alam barzah. Mereka pergi untuk selama-lamanya. Hari ini kita tidak lagi melihat sosok ibunda kita dan ayahanda kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup, janganlah kita sia-siakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini bersimpuhlah kita di hadapan mereka. Mintalah berkah hidup kepada mereka. Orang tua kita adalah jimat kita di dunia ini. Keridhaan orang tua menjadi sumber kesuksesan hidup bagi kita di dunia dan akhirat. Sebaliknya kemurkaan adalah merupakan bencana dalam kehidupan kita. Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih hidup, masih sehat, dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah bersusah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa di dalam hidup kita dan bisa menghantarkan kita ke dunia. Apa kabar ibu kita hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Yang semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari ini, hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Di rumah tak berdaya, dengan kondisi kesehatannya semakin hari semakin menurun. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak ada. Akhirnya ibu hanya bisa mengubur isi hatinya sambil berharap ada anak-anaknya yang memperhatikannya dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hari ini?
Apakah kita merasakan apa yang mereka rasakan, yang mereka inginkan selama ini? Begitu juga ayah kita. Seorang ayah berjuang untuk keluarganya, membanting tulang siang dan malam. Panas terik matahari tak dihiraukannya. Dinginnya hujan dan embun di malam hari tak dipedulikannya. Yang terlintas di benaknya adalah bagaimana usaha yang ia lakukan itu supaya di hari lebaran ini sang anak sebuah hati dapat memakai pakaian baru seperti anak-anak kebanyakan lainnya. Yang terngiang-ngiang adalah gelak tawa dan canda anak asyik bermain dengan anak-anak lainnya. Badan yang terasa penat tak dihiraukannya. Asalkan istrinya di hari raya ini dapat menyuguhkan berbagai macam makanan dan kue kepada handai tolan yang datang berkunjung ke rumah. Ia tidak ingin melihat anaknya bersedih. Dia tidak ingin melihat istrinya malu ketika saudara-saudaranya berkunjung ke rumah di hari lebaran ini. Ia tak peduli kalau bulan Ramadan. Betapa banyak tinggal puasa ayah kita. Betapa banyak tinggal solat ayah kita demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hari ini apa kabar ayah kita? Sudahkah kita menjenguknya? Dulu tubuhnya kuat dan kekar. Hari ini sudah keluar urat-urat tangannya. Hari ini sudah mulai sakit-sakitan. Perhatian dari anak-anaknya lah yang ia harapkan. Namun kadang kala kita cuek dengan hal itu. Hari ini sudahkah kita datang ke pangkuannya? Sudahkah kita cium tangannya? Sudahkah kita cium keningnya? Sudahkah kita meminta ridho dan doa kepadanya? Inilah sangat penting bagi kita berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas dan peduli memberikan kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga lah balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan habis, tidak akan bisa kita balas bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat kembali perjuangan mereka ketika kita masih kecil. Tak bisa kita berbuat apa-apa. Dengan cinta dan kasih mereka menggendong kita, mencium kita dan merawat kita. Sampai kita seperti sekarang ini. Sebagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya. Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kalikah kita mengusap keningnya? Dan berapa kalikah kita mengganti pakaiannya ketika terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta dan sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita di pangkuannya dulu waktu kita kecil. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari Idul Fitri ini waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah keriput dimakan usia. Rangkuhlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpu dan minta maaf kepadanya. Dan marilah kita berdoa agar orang tua kita selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahu akbar walillahil hamd.
Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah, marilah kita berdoa, marilah kita rajin solat berjamaah, marilah kita rajin solat sunnah, marilah kita rajin baca Al-Quran, marilah kita rajin berinfak sedekah. Tak guna punya harta yang banyak, tapi harta tak dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita hidup sehat, tetapi badan yang sehat tidak pernah kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari yang mulia ini, khatib ingin sampaikan kepada kita bersama, sebelum masa itu tiba, sebelum jadwal kematian itu datang, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubahlah demi kebaikan, karena pilihan hidup itu nanti hanya ada dua. Kalau kita tak masuk surga, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan kita masih berharap dan berdoa semoga Allah masih beri kesempatan hidup kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga infak yang sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga menjadi penyejuk di alam kubur mereka. Doa yang kita kirimkan, sedekah yang kita kirimkan, kita cinta dengan mereka. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah khutbah ringkas pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua, terlebih-lebih bagi diri khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tabaddal wa barik sayyidil arabi wa muhammad sayyidina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa ya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al hadza qaryatan pasirambah, qaryatan mutmainnah tajri biha ahkamuka wa sunnatur rasulika, waj'alna min ibadika sholihin, waj'alna min ibadikal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan kesilapan kami ya Allah.
Ampunilah dosa yang kami perbuat lewat kaki kami, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami perbuat lewat tangan kami, ya Allah. Ampunilah dosa yang dibuat oleh mata kami, ya Allah. Ampunilah dosa yang dibuat oleh telinga kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami yang terlintas di pikiran kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang terbesit di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang mulia ini, kami tadahkan tangan yang hina, yang penuh dengan noda dan dosa ini, ya Allah. Kami ingin Engkau memandang kami penuh cinta. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Rahman. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang terlalu banyak dosa, ya Allah. Tak sanggup kami menghitung dosa-dosa kami yang telah kami lakukan di masa lalu kami, ya Rabb. Kami yang pernah melakukan perbuatan judi, ya Allah. Kami yang pernah melakukan perbuatan zina, ya Rabb. Kami yang pernah melakukan perbuatan minum khamar. Rasanya hina diri ini mengadakan tangan, ya Allah. Kami yang penuh dengan dosa. Kami yang belum mampu solat berjamaah, ya Allah. Kami yang belum mampu menutup aurat, ya Rabb. Kami yang belum mampu mengajarkan anak-anak kami untuk taat, ya Allah. Ampunilah kami, ya Rabb. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Pada hari yang mulia ini, ya Rabb, ampunilah sosok perempuan yang kami tinggal di dalam rahimnya 9 bulan 10 hari, ya Allah. Pada hari yang mulia ini kami mohon ampunan untuk perempuan yang telah melahirkan kami ke dunia ini, ya Rabb. Pada hari yang mulia ini kami mohonkan ampun untuk perempuan yang rela tidur, tidak tidur demi menidurkan kami, ya Rabb. Perempuan yang rela tidak makan asalkan kami kenyang, ya Allah. Bahkan hari ini kami tidak sadar. Usia kami yang semakin hari semakin dewasa. Kami melihat ibu semakin tua. Kami melihat sosok itu semakin rapuh, ya Allah. Dialah ibu kandung kami, ya Allah. Dialah ibu kandung kami, ya Rabb. Ampunkan dosanya, ya Allah. Ampunkan dosanya yang telah membuka aurat demi mencari makan untuk kami, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah, karena dia lalai beribadah, karena kami kencing di kainnya, ya Allah. Hari ini kami memohon ampun, ya Allah, untuk seorang laki-laki yang berjuang demi kami, ya Allah. Seorang laki-laki yang pergi pagi pulang sore, bahkan dia pergi berhari-hari bukan untuknya, ya Allah. Dia pergi bukan untuknya, ya Rabb. Dia pergi untuk kami, anaknya. Dia bekerja demi kami, ya Allah. Dia adalah ayah kandung kami, ya Allah. Dia adalah ayah kandung kami, ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ayah kami sering tinggal ibadahnya, ya Allah. Ayah kami jarang pergi wirid pengajian. Dia tidak paham dengan agama, ya Allah. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia bekerja demi supaya kami hidup, ya Allah. Supaya kami dapat makan, ya Allah. Dia bekerja untuk menyekolahkan kami, ya Allah. Dia bekerja agar kami kuliah, ya Allah. Dia bekerja agar kami selamat, ya Allah. Kami melihat punggungnya yang sudah hitam hari ini, ya Allah. Kami melihat tangannya yang sudah kasar. Kami melihat kerut di keningnya, ya Allah. Kami melihat tubuhnya tak lagi kekar. Tidak lagi berdaya, ya Allah.
Kami mohonkan ampun ya Allah untuk ayah kami. Ya Allah ya Rabb, sekiranya orang tua kami telah Engkau panggil kehariban-Mu, kami mohon basuhlah mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Basuhlah mereka dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Rabb. Pertemukan kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Rabb. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Rabb. Kami mohon ya Allah, jumpakan kami dalam surga nanti ya Allah. Kami belum dapat membalas jasa-jasa mereka. Kami belum dapat membahagiakan mereka ya Allah. Dulu di waktu kami kecil ya Allah, mereka bekerja untuk kami ya Allah. Mereka bekerja agar kami sekolah ya Allah. Mereka bekerja agar kami kuliah ya Allah. Hari ini kami sudah bekerja. Hari ini kami sudah punya uang ya Allah. Tapi mereka tidak menikmati hasil kami ya Allah. Kirimkan permohonan maaf kami ya Rabb. Kirimkan permohonan maaf kami ya Rahman. Kirimkan permohonan maaf dan ampunan kepada mereka ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, kami belum bisa membalas budi baik mereka ya Allah. Mereka bersusah payah berjuang untuk kami ya Allah. Mereka bekerja keras agar kami sekolah ya Rabb. Tapi kami hitung-hitungan ya Allah. Kami hitung-hitungan menyenguk mereka ya Allah. Kami hitung-hitungan berkirim uang kepada mereka ya Rabb. Kami hitung-hitungan untuk menyenguknya ya Allah. Kami hitung-hitungan mengirimkan doa untuk mereka ya Allah. Kami hitung-hitungan berinfak sedekah untuknya ya Allah. Kirimkan permohonan maaf kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya punya satu ibu kandung ya Allah. Kami hanya punya satu ayah kandung ya Allah. Harta bisa kami cari ya Rabb. Bahkan jabatan bisa kami raih ya Allah. Tapi bersama mereka cuma sekali di atas dunia ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan agar bisa kami membalas budi baik mereka ya Allah. Mereka yang hari ini masih hidup ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Rabb. Berikanlah kami kesempatan untuk menyenangkan hati mereka di hari tuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya Engkau takdirkan kami ya Allah untuk kehilangan orang tua kami, kami mohon ya Allah, bersamakan kami dengan mereka ya Rabb, supaya kami bisa lihat, bisa kami lepaskan dengan hati yang suci, yang bersih ya Allah. Kami terlalu egois ya Allah terkadang dengan keilmuan, karena sekolah kami tinggi, harta kami yang banyak, kami terkadang merasa lebih pintar, merasa lebih hebat kepada orang tua kami ya Allah. Kami telah membuat hati mereka tersinggung. Kami telah membuat hati mereka menangis ya Allah. Mohonkan ampun ya Allah. Titipkanlah permohonan maaf kami untuk mereka ya Allah. Teguhkanlah hati mereka ya Allah. Ringankanlah lidah kami untuk mendoakannya ya Allah. Ringankanlah tangan kami untuk bersedekah untuk mereka ya Allah. Ringankanlah kaki kami untuk menjenguk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Hilangkanlah sifat sombong, hasad dan takabur yang ada dalam diri kami. Mudah-mudahan setelah lebaran ini, bersihkan hati kami dengan sifat tawajuh dan tawaduk kepadamu ya Allah. Jangan sampai keangkuhan kami ini membuat kami hina. Jangan sampai kesombongan kami membuat kami sengsara di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.